Shalom, semangat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Monica Manuela, dalam sapaan dan renungan pagi hari Rabu 1 Mei 2024. Nah, saya mau mengucapkan semangat hari buruh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita lanjut dalam renungan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh berterima kasih Tuhan memberikan satu hari lagi kepada kami, dan kami dapat saling bertegur sapa dan bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan pagi ini. Berikanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk mengerti maksud dan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kami, dan tolonglah kami dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya memberi judul sapaan dan renungan pagi ini dengan menjadi buruh Tuhan. Ya, sungguh satu kesempatan yang indah saya diberikan kesempatan membawakan renungan di tanggal 1 Mei ini bertepatan dengan Hari Buruh. Menurut KBBI, yang disebutkan buruh itu artinya adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah. Nah, kalau yang dimaksud seperti ini, berarti sebetulnya kita semua ini adalah buruh ya, pekerja kerajaan Allah. Nah, sebagai pekerja kerajaan Allah, siapakah Tuhan kita? Tentu Tuhannya adalah Tuhan sendiri yang menjadi Tuhan kita. Hanya bedanya kalau di dunia orang bekerja dulu baru mendapatkan upah. Dalam kerajaan Allah, kita sebagai pekerja atau sebagai buruh Tuhan, kita sudah mendapatkan upah di depan, yaitu keselamatan. Jaminan selamat dari maut sudah diberikan pada kita. Karena Tuhan adalah Tuhan kita, maka menurut Alkitab setidaknya dalam perenungan saya ada 4 aturan yang harus kita ikuti dalam bekerja di dunia ini bagi Tuhan. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama, menurut 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan, Paulus menuliskan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, kita harus bekerja, melakukan sesuatu yang berguna bagi diri kita dan orang lain, terlebih bagi Allah. Saya pernah menjadi anak dan kini menjadi orang tua. Anak-anak pekerjaannya ialah belajar, mendengarkan nasihat orang tua, menolong pekerjaan rumah, dan bersama menciptakan kedamaian di rumah dan dimanapun berada, karena Tuhan kita adalah pembawa damai. Jadi kita juga adalah pekerja damai. Orang tua dan orang dewasa bekerja dengan semua organ tubuhnya yang dapat menghasilkan uang untuk memberi makan seisi rumahnya, menjadi teladan hidup yang benar, memberi nasihat dalam Tuhan, memberi rasa aman pada anak-anak untuk bercerita dan untuk bertumbuh, dan tentu bersama-sama menciptakan kedamaian dalam rumah dan dimanapun berada. Ya, kalau kita sering mendengar firman bahwa anak-anak Tuhan tidak pernah meminta-minta, artinya anak-anak Tuhan itu bekerja, ya, bukannya berdiam diri
dan meminta-minta atau mengharapkan segala sesuatu datang dengan sendirinya, tetapi semua perlu untuk diupayakan. Nah, yang kedua dari Lukas 9 ayat 62 dikatakan, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan biarkan diri Anda terjebak dalam kejayaan masa lalu. Contohnya, aku dulu begini, aku dulu begitu. Tetapi marilah kita hidup di masa kini dan menghidupi era di mana kita hidup saat ini. Mari kita berani untuk merubah diri kita sendiri dan menerima masukan, mendengarkan nasihat. Mari kita bersyukur untuk saat ini dan berpikir apa hal baik yang dapat saya kerjakan saat ini. Apa yang Tuhan ingin saya kerjakan saat ini. Maka kerajaan Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Karena kita mau mencari tahu dan mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Yang ketiga, dari Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berlaku setia dan selalu mengingat identitas kita sebagai pekerja Allah yang dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan baik. Sehingga kita tahu batasan dan dapat menentukan batasan, yaitu berkata tidak, say no untuk segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai buruh atau pekerja Allah, maka Tuhanlah yang akan memberi upah kepada kita. Apapun pekerjaan Anda, bekerjalah dengan segenap hati seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan dan bukan pada manusia. Tuhan tahu hati pekerjanya, yang juga adalah yang diangkatnya sebagai anak-anaknya. Seperti Tuhan sudah memberi hatinya sepenuhnya untuk kita sampai mati di kayu salib. Dia percaya anak-anaknya akan mencontoh teladannya, bekerja dengan segenap hati. Maka percayalah, promosi dari Tuhan akan terjadi dalam hidup kita ketika kita melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Promosi ini tentu dapat berupa banyak hal. Keluarga kita dipulihkan, keluarga kita diberkati, kita dipercaya atasan untuk jabatan atau pekerjaan baru yang lebih menantang. Wilayah kerja kita diperluas, jaringan kita terbangun. Apa saja yang merupakan peningkatan dari apa kita sebelumnya, itu adalah promosi dari Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, kalau kita mau menggali Alkitab, tentu masih banyak aturan atau nilai-nilai atau etos kerajaan Allah yang dapat kita serap dan berlakukan dalam hidup kita sebagai buruh atau pekerja Allah di dunia ini. Jika Anda sudah menemukannya, silahkan dituliskan di kolom komentar di YouTube supaya kita semua dapat saling memperkaya hikmat Tuhan yang tak terbatas itu yang Tuhan taruh dalam setiap kita masing-masing. Selamat Hari Buruh, semangat menghidupi saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk
waktu yang singkat ini kami dapat merenungkan, mengingat kembali akan firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan dalam Alkitab. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia, untuk menghidupi saat ini, dan untuk selalu melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sehingga kerajaan Allah itu nyata ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini aktivitas kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.